Welcome to the Sailing Channel, a channel about life at sea. Enjoy the journey with us. Suatu pagi di pelabuhan Tanjung Priok, angin laut berhembus lembut, bendera merah putih berkibar pelan di tiang tinggi. Di tengah hiruk-pikuk upacara peresmian kapal perang baru, seorang laksamana menyampaikan kalimat yang membuat banyak orang spontan menegakkan badan. Kami sedang berupaya memperoleh kapal induk Garibaldi dari Italia. Kalimat sederhana tapi dampaknya luar biasa. Karena kalau itu benar terjadi, Indonesia bakal masuk ke klub eksklusif negara-negara yang punya kapal induk sendiri. Kita harapannya bisa menjadi Green Water Navy dulu sebelum menjadi Blue Water Navy. Ya, dengan adanya kapal induk, kita mungkin bisa menjadi Blue Water Navy, tapi bukan untuk invasi, untuk melaksanakan kegiatan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan itu sangat berfungsi dan bermanfaat. Selama ini, TNI Angkatan Laut dikenal kuat di perairan pesisir. Tapi dengan kapal sebesar Giuseppe Garibaldi, Indonesia bisa naik level dari Green Water Navy menjadi Blue Water Navy, alias kekuatan laut yang bisa beroperasi jauh dari daratan. Bukan cuma jaga pantai, tapi bisa memproyeksikan kekuatan di seluruh samudra Indo-Pasifik. Atas geladaknya, ada dek ski jump khas kapal induk, tempat jet AV Harrier II meluncur, serta helikopter anti kapal selam yang dulu ikut operasi NATO. Bobotnya 16.000 ton, panjang 180 meter, digerakkan 4 turbin gas LM25 letu dan bisa ngebut sampai 30 knot. Garibaldi pernah terjun di Kosovo tahun 1999, mendukung pasukan koalisi di Afghanistan dan ikut intervensi di Libya tahun 2011. Singkatnya, ini kapal yang sudah teruji tempur. Sekarang, bayangkan kalau kapal itu berlayar ke Indonesia, bukan untuk perang, tapi untuk masa depan yang lebih damai. Menurut Laksamana Muhammad Ali, di tahap awal Garibaldi akan dipakai untuk operasi selain perang (OMS), mulai dari misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, sampai patroli keamanan laut. Jadi saat ada bencana di pulau terpencil, kapal ini bisa jadi rumah sakit terapung, markas komunikasi, bahkan pangkalan udara darurat di tengah laut. Tapi, siapa tahu nanti juga bisa berperan dalam operasi militer sebenarnya. Karena di dunia maritim, semua kemungkinan bisa terjadi. Lalu kenapa Indonesia tertarik dengan kapal yang sudah pensiun ini? Sederhana, membangun kapal induk baru itu bisa makan waktu lebih dari 10 tahun dan biaya miliaran dolar. Sementara Garibaldi adalah paket cepat siap pakai, platform tangguh yang bisa dimodernisasi dengan biaya lebih masuk akal. Italia sendiri sudah memensiunkannya pada tahun 2024. Daripada berkarat di dermaga, lebih baik kapal bersejarah ini hidup lagi di bawah bendera merah putih, bukan? Tapi langkah ini bukan cuma soal beli kapal bekas. Lebih dari itu, ini semacam pernyataan niat strategis bahwa Indonesia benar-benar ingin memperkuat posisi maritimnya di kawasan Indo-Pasifik.
wilayah yang kini semakin panas karena rivalitas kekuatan besar. China misalnya sudah punya 3 kapal induk, Liaoning, Shandong, dan Fujian, dan kabarnya masih akan menambah lagi. Garibaldi memang tidak sebesar mereka, tapi tetap jadi lompatan besar untuk Indonesia, baik secara simbol maupun kemampuan. Dengan posisi geografis kita yang strategis, mengapit Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, jalur utama perdagangan dunia, kapal induk semacam Garibaldi, bisa jadi kunci penting untuk menjaga stabilitas laut, keamanan energi, bahkan diplomasi antar negara. Kapal ini bisa dipakai untuk latihan gabungan ASEAN, misi perdamaian PBB, atau operasi patroli lintas samudra. Pendeknya fungsinya tidak melulu militer, tapi juga diplomatik dan kemanusiaan. Tentu semua ini belum tanpa tantangan. Indonesia belum punya jet tempur jenis Estofel seperti Harrier atau F-35B yang bisa lepas landas vertikal di dek kapal induk. Artinya, Garibaldi perlu diadaptasi. Mungkin nanti digunakan untuk drone tempur atau helikopter serbu buatan dalam negeri. Selain itu, ada tantangan soal pelatihan awak, sistem radar, dan biaya operasional yang tidak kecil. Tapi begitulah langkah besar, selalu dimulai dari tantangan besar pula. Kalau semua berjalan sesuai rencana, Garibaldi akan menjadi kapal induk pertama dalam sejarah Indonesia. Sebuah tonggak sejarah baru, simbol dari cita-cita bangsa bahari yang dulu pernah berjaya. Mungkin suatu hari nanti di lautan Nusantara yang tenang akan terlihat bayangan kapal baja besar melintas di Cakrawala. Bukan lagi bendera Italia yang berkibar di tiangnya, tapi merah putih. Dan dari kejauhan, dunia tahu Indonesia telah benar-benar kembali menjadi bangsa maritim yang disegani. Pertanyaannya sekarang, apakah kapal legendaris dari Italia itu benar-benar akan berlabuh di Nusantara? Atau cuma akan jadi rumor yang tenggelam di ombak politik dan waktu? Yang jelas, ombak sudah bergejolak dan sejarah sedang menunggu untuk ditulis ulang. Terima kasih telah berlayar bersama kami di Layar Channel. Semoga perjalanan hari ini menambah cakrawala wawasan dan rasa kagum kita pada samudera yang luas tak bertepi. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kembali berlayar bersama kami, menelusuri sejarah, misteri, dan keagungan lautan yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya, dan teruslah berlayar menuju cakrawala tak berujung.